Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan materi hak asasi manusia dan rule of law. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, Febriani Diansari, saya sendiri, dan Hapipah Nur. Selanjutnya ada Helen Putri Dwi Restianingsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Maksud universal adalah untuk semua orang tanpa membedakan ras, agama, kelompok, etnik, dan kedudukan sosial. Lalu ada juga pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu ada pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Kuncoro Purbo Pranoto, yaitu suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya pada hakikat tidak dapat dipisahkan sehingga bersifat suci. Lalu yang kedua ada John Locke. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan kepada tiap manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sifatnya fundamental atau mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Lalu yang ketiga ada menurut Hartilar, yaitu hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapat sejak lahir. Yang keempat, menurut Potter R. Bay, yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan juga harus dipunyai pada tiap insan untuk perkembangan dirinya tersebut. Lalu ada peraturan HAM menurut undang-undang. Peraturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi mencakup hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Berhak juga untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, dan hak atas hidup yang layak. Lalu yang kedua ada hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak memilih pasangan hidupnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, seperti hak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Lalu yang keempat ada hak memperoleh keadilan. Ada hak atas kesamaan di muka badan peradilan, hukum, dan pemerintah. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi, seperti hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk menganut kepercayaan atau agama, hak memiliki sesuatu. Yang keenam, hak atas rasa aman, yaitu hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat hak asasi manusia. Sifat-sifat hak asasi manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat universal. Maksudnya, hak asasi manusia bersifat menyeluruh, tanpa terkecuali, baik ras, suku, agama, dan budaya. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat kodrat.
Artinya, tiap manusia yang lahir otomatis memiliki hak sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang keempat, hak asasi manusia bersifat utuh. Hak asasi manusia juga bersifat utuh, yang berarti tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak secara utuh tanpa dibagi. Yang kelima, hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh pihak-pihak manapun. Tiap manusia memiliki hak asasi sejak lahir sampai ia meninggal dunia, tanpa dapat dihilangkan dan dicabut. Sedangkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2017 karya Ani Sri Rahayu disebutkan bahwa terdapat 2 ciri hak asasi manusia. Yang pertama, tidak dapat diwariskan. Yang kedua, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama, hak asasi manusia pribadi atau personal right, di mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpendapat, memeluk agama, berhak beribadah, dan berhak untuk berorganisasi. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, di mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk diakui sebagai warga negara Indonesia, ikut serta dalam pemerintah, berhak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan berhak untuk mengeluarkan aspirasi atau kritik. Yang ketiga, hak asasi hukum, di mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan persamaan hak di mata hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right, di mana setiap warga negara Indonesia berhak memiliki sesuatu, hak untuk melakukan jual beli, hak untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, di mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, maupun pembelaan di mata hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right, di mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih tingkat pendidikannya, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan berhak untuk mengembangkan kebudayaannya. Berikut ada jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berbahaya dan dapat mengancam nyawa manusia. Contoh pelanggaran hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia seperti kejahatan Tanjung Priok, pembunuhan massal yaitu penculikan Aktiva, dan yang ketiga kejahatan terhadap manusia seperti tragedi Trisakti. Yang kedua ada pelanggaran hak asasi manusia ringan, yaitu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengganggu jiwa manusia atau nyawa manusia, tetapi jika dibiarkan dapat membahayakan. Contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan yang sering kita lihat dan yang sering terjadi di Indonesia seperti pemukulan, pencemaran nama baik, dan bullying. Di balik pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, pasti ada faktor penyebab dari pelanggaran tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti sikap egois. Yang kedua, kesadaran HAM yang rendah. Yang ketiga, kondisi psikologis pelanggaran HAM. Yang keempat, tingginya perilaku intoleransi. Yang kelima, rasa ingin balas dendam yang tinggi. Dan yang terakhir, kurangnya empati. Berikut yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Contohnya seperti penyalahgunaan kekuasaan, sistem yang tidak berjalan, struktur politik dan sosial, masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi, dan penyalahgunaan ilmu teknologi. Rule of law adalah rule artinya aturan dan law artinya hukum. Jadi, rule of law adalah tata pemerintahan yang menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang di dalam konstitusi. Ada juga pengertian rule of law, yaitu suatu legalisme hukum yang mengandung suatu gagasan bahwa ketidakadilan dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak dan tidak juga personal serta otonom. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku dan perilaku para pejabat pemerintah. Pengertian rule of law menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Philippus M. Hudson, yaitu kekuasaan raja yang semena-mena untuk mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu perundang-undangan. Yang kedua itu ada menurut Friedrich Gestalt, yaitu ada 4 unsur pokok yang berdirinya suatu Rechtsstaat, yaitu yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan yang keempat, itu peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang ketiga, ada menurut Satipo Raharjo, yaitu rule of law diartikan sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Yang keempat, ada menurut Sunarjati Hartono, yaitu rule of law harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Selanjutnya ada prinsip rule of law. Ada 3 prinsip dalam rule of law. Yang pertama itu supremasi hukum. Maksudnya tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti seseorang hanya boleh dihukum bila hanya melanggar peraturan hukum. Yang kedua itu kesetaraan hukum. Maksudnya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga terjaminnya HAM. Maksudnya terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan atas setiap warga negara atau masyarakat. Di Indonesia, penjabaran prinsip-prinsip rule of law secara formal termuat di dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Itu terdapat di dalam Pasal 1 ayat 3. Yang kedua, itu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu terdapat di dalam Pasal 24 ayat 1. Yang ketiga, segenap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu terdapat di dalam Pasal 27 ayat 1. Yang keempat, dalam bab 10A tentang hak asasi manusia, memuat 10 pasal antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu terdapat di dalam Pasal 28 ayat 1.
Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Itu terdapat di dalam pasal 28 ayat 2. Fungsi dan tujuan rule of law yang pertama mengatasi perselisihan. Maksudnya aturan hukum memastikan bahwa hakim memutuskan perselisihan dalam hal aturan yang diketahui dan umum yang ada dan tidak sesuai dengan keinginan yang diinginkan dari hasil tertentu. Tujuan hakim adalah untuk menjaga ketertiban, bukan untuk mencapai beberapa hasil atau mengarahkan sumber daya masyarakat kepada orang atau kegunaan tertentu. Yang kedua itu memberikan keadilan hukum. Maksudnya, keadilan distributif atau sosial tidak dapat didamaikan dengan supremasi hukum. Aturan hukum hanya menetapkan aturan untuk permainan sosial. Yang ketiga itu memberikan fungsi administratif. Artinya, ada kecenderungan untuk fungsi pencairan hukum pemerintah menjadi bingung dengan fungsi administratifnya. Banyak dari apa yang kita anggap sebagai hukum ini adalah undang-undang administratif yang dimaksudkan untuk mengarahkan operasi internal pemerintah daripada untuk mempertahankan keadilan. Yang keempat itu mengontrol sifat pluralisme. Maksudnya itu adalah penyebaran kekuasaan yang luas karena kelompok-kelompok sukarela yang bekerja di antara pemerintah nasional dan warga negara. Ketika kekuasaan disebarkan ke banyak tubuh, ketidakseimbangan kekuasaan dicegah dan individu dilindungi dari tirai yang satu, sedikit atau banyak. Dan sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.